Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali lagi di podcastnya Audit Serbing. Ngobrol berfaedah bersama pengurus DPA Audit Serbing. Panjang kali definisinya ya. Oke. Biasanya kan kita ngebahas tahsin. Nah, alhamdulillah sekarang insya Allah setiap pekan kita 2 kali share podcastnya. Tapi satu lagi beda sih, nggak tentang tahsin. Sebelumnya kita lafazkan dulu basmalah ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau yang sebelumnya kita kan udah bahas tentang COVID tuh. Ternyata COVID itu berkah ya, Masya Allah ya. Dan sekarang kita pengen bahas lagi, tapi mungkin nggak sedang trendingnya, tapi ini tetap hangat dari dulu sampai sekarang. Tentang apa ya kira-kira? Jadi hari ini kita insya Allah bakalan bahas tentang makanan. Oh, tidak. Buah-buahan apalagi. Fashion, menarik, tapi tidak tentang itu. Tentang apa? Tentang apa, Kak? Apa, Pir? Salah satu negara. Bisa dibilang negara nggak sih itu? Kalau sekarang kayaknya bisa, Kak. Karena dia udah mengganti suatu nama negara kan, jadi negara dia. Dan tahu nggak teman-teman, kira-kira punya dari yang kami sampaikan? Iya benar banget. CC-nya ada yang tahu lah ya kan. Masya Allah. Jadi hari ini insya Allah kita bakal bahas tentang Yahudi. Atau mungkin teman-teman sama kayak ini sih, selalu bertanya-tanya, Yahudi itu sama nggak sih dengan Bani Israel gitu kan? Terus apa hubungannya juga dengan Israel gitu, terus apa hubungannya dengan Palestina gitu. Jadi kan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muter-muter ya kan, kayak bintang di atas kepala kita gitu. Jadi hari ini insya Allah kita bakalan bahas bersama narasumber kece kita, Masya Allah. yaitu MC tahsin kita pada biasanya, yaitu Uti Pira. Kita ngobrol apa ya? Kita ngobrol kan bareng-bareng. Oh iya ngobrol. Iya benar. Tetap aja ada ngeles kayak baje kan. Oke, Uhti. Gimana sih ini gimana sih? Jadi Uhna mau nanya nih, apa sih itu Yahudi gitu? Jadi agak membingungkan juga. Kelihatan belum PPT-nya? Udah, delok sejarah Yahudi, cek. Delok iku opo ya, Mbak? Kurang N ya kan? Aturannya ndelok. Ya kan? Delok. Oh, dasar. Terinspirasi dari Butejo. Baru aku nak bilang kowe terinspirasi dari Butejo kan, Pir. Oke, baiklah. Jadi guys, ini delok. Mungkin akan pembahasannya ini mungkin terbatas ya, karena memang bukan ahli sejarah, tapi ini saya ambil dari kajian Ustadz Haikal Hasan, Dr. Haikal Hasan, di mana beliau itu memang udah makanan sehari-harinya lah bahas sejarah, karena dari kecil, dari SD beliau tuh memang tertarik dengan sejarah gitu, sejarah Islam, udah bacain banyak buku gitu. Kita teman-teman pada tahu lah ya kan, Babe, Ustadz Haikal Hasan. Oke, kenapa tertarik gitu bahas Yahudi? Karena kemarin waktu Muharram itu kan kita ada yang dianjurkan puasa ya kan? Ya kan guys? Hello guys. Iya, benar banget. Iya, aku mendengar Budiman. Benar. Nah, jadi itu kan ini kan ada hadisnya ya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW ketika datang ke Madinah mendapatkan orang Yahudi berpuasa 1 hari, yaitu Asyura 10 Muharram. Nah, jadi di sini kayak orang Yahudi, penasaran aja. Jadi sebenarnya Yahudi ini tuh apa gitu? Apakah sebuah kaum, apakah sebuah agama, atau sebuah ajaran? Gitu. Siap guys. Long journey kan. Oke. Agak alay ya kan? I'm ready to go. Maklum ya. Ya kita kalau bahas kayak gini agak alay ya kan. Tadi yang pertama itu Pirato de Ackerman itu nama pena ya. Ya tadi aku mau nanya itu loh padahal. Baiklah. Nama saya sebenarnya kepo dengan Pira, guys. D-nya itu delok. Mana Kak? Enggak, Kak. Itu dari anime, Kak, One Piece. Dia itu kayak marga gitu. Oke. Oh, udah ganti marganya sekarang. Ya, oke, baik. Puter lagi ya. Penanya itu ya. Iya. Dulu kayaknya Naruto ya, udah.
Oke, lanjut. Lanjut ya. Allah menurunkan Iya. Taurat kepada Nabi Musa, ya kan? Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Zabur isinya adalah dari kitab Taurat yang diubah oleh Nabi Daud. Maka dari sini mulai terjadi kekacauan berpikir. Timbullah pertanyaan. Allah Subhanahu menurunkan agama-agama dan Allah menyempurnakan Islam dari agama-agama sebelumnya. Benar atau salah nih? Bener dong. Benar. Kak Hilda yang jawab benar ya? Ya, ini benar atau salah? Ya, ini nggak lagi. Kayaknya KF kan ya, away from keyboard. Oh, ya ini benar atau salah nih, Yan? Uy, Benar atau salah? Ya, Pertanyaan nomor 1. bener atau salah mana? Pir, aku juga tadi nggak dengar apa-apa. Ini baru nimbrung lagi nih. Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama dan Agama-agama dan Allah menyempurnakan Islam dari agama-agama sebelumnya. Benar atau salah? Itu bahasanya dari Allah agama-agama menyempurnakan sebelumnya. Islam. Ya. Bukan. Secara bahasa nggak gitu. 3, 2, Iya, 1. Tetot. Tetot, jawabannya adalah Jawabannya benar atau salah nih? ya bener atau salah. Antara dua itulah. Bahasanya kan. Jadi jawabannya adalah salah ya, guys. Karena guys. Islam itu Nah, jadi agama kan, yang guys, sempurna. Guys, ini Jadi- kita lihat tadi, guys. Dari sini mulai terjadi kekacauan berpikir. Karena itulah kayak sejarah itu banyak yang kurang jelas gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tuh kayak, kayak tadi kan bingung kan ya nih sama Kak Hilda mungkin ngejawabnya gitu. Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Oke, kita lanjut Setelah pertanyaan dibaca kedua ya. lagi itu kalimatnya agak membingungkan gitu. Iya. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Yahudi kitab Iya. Taurat, Nasrani kitabnya Injil, Islam kitabnya Al-Quran. Benar atau salah? Nah, ini pertanyaan membingungkan Yahudi. selanjutnya ini. Kitabnya Taurat. Kalau nggak salah Yahudi itu Talmud apa sih? Talmud. Salah kayaknya. Jadi, jawabannya adalah salah. Salah ya. Alhamdulillah ya Allah. Who wants to be millionaire? Selamat, Anda bisa umroh. Ding. Oke, ini pertanyaan ketiga. Kalau agama di sisi Allah adalah Islam, benar atau salah? Betul. Ini betul. Innallaha. Ini Innad dina indallahil Islam. ya benar. Betul. Dina indallahil Islam. Nah, ini siapa aja kalau ditanya, insya Allah jawabannya pasti benar ya kan? Karena kayak, oke, ini obvious gitu. Pasti agama di sisi Allah itu yang di Allah ridhoi adalah Islam gitu kan. Tapi pertanyaan pertama dan kedua tadi, itu kalau ditanya gitu umat Islam, itu pasti pada bingung. Ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Nah, ini Iya, benar. akan kita bahas guys, dan akan kita luruskan. Kenapa jawabannya bisa salah? Pertanyaan 1 sama kedua. Kita kupas ya. Kita kupas Secara tajam. Setajam. Cutter. Nah, kita akan baca nih Quran Surah Ali Imran, artinya aja ya. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Menyerahkan diri di sini, wa nahnu lahu muslimun. Kata kuncinya ya, Muslim. Ya, Muslim. Iya, Muslim. Jadi di sini jelas bahwa di sini kan ada nih Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, semuanya itu adalah Muslim sebenarnya. Muslim. Gitu. Ibaratnya, walaupun di sini nggak disebutkan semua nama Nabi ya kan, KN 25-nya, tapi itu udah mencakup ke semuanya. Jadi ada kaidah usul fikih gitu yang kalau misalnya ada yang dikatakan sebagian itu udah mencakup seluruhnya. Misalnya gini, di Al-Quran kita dilarang makan daging oing-oing ya kan. Nah, kalau misalnya ditanya, apakah kita di Al-Quran kan dilarang makan daging oing-oing? Apakah kita dilarang? Apakah kita boleh makan telinganya? Ya enggak juga. Nggak boleh ya kan? Apakah kita boleh makan matanya? Nggak boleh. Apakah kita boleh makan kulitnya? Nggak boleh juga. Tapi di Al-Quran hanya disebutkan daging, nggak disebutkan dilarang kamu makan daging, kulit, mata, usus, secara detail gitu kan. Tapi kita tahu bahwa itu tuh ya udah mencakup semuanya, kayak gitu. Sama kayak di Al-Quran juga disebutkan kita nggak boleh mengucapkan kata ya kan Kak, kepada orang tua. Boleh nggak kita menendangnya?
Nggak boleh juga, tapi di Al-Quran nggak ada disebutkan kita nggak boleh menendang kan. Ibaratnya kayak kata saja tidak boleh kita ucapkan, apalagi kita menendang, memukul dan segala macamnya gitu kan. Jadi ya itulah harus dipahami bahwa di sini semua nabi tuh sebenarnya adalah muslim, ya. Oke, terus ini arti Quran surah Al-Imran ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Subhanallah. Nah, so Allah tidak pernah menurunkan agama Yahudi dan Nasrani. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Oh, berarti Yahudi dan Nasrani itu buat-buatan orang lah ya. Wow. Jadi sesungguhnya agama ya cuma satu yang Allah turunkan, ada hanya Islam saja, tidak ada agama-agama lainnya. Semuanya itu adalah buatan. Muncul gitu ya, muncul seiring perkembangan zaman, muncul dia. Oke. Nah, ini juga yang menjalankan sholat fajar atau subuh pertama kali adalah Nabi Adam, di mana Nabi Adam turunkan menjelang fajar ke bumi. Rakaat pertama sebagai tanda syukur karena terlepas dari kegelapan malam, sedangkan rakaat kedua bersyukur atas datangnya siang. Jadi Nabi Adam agamanya adalah Islam. Sebelum ada manusia, bahkan alam semesta, Islam itu sudah ada. Nah, agama Nabi Adam adalah Islam. Dan jika ditanya agama Nabi Ibrahim atau nabi-nabi sebelumnya adalah bukan tauhid ataupun hanif, tetapi Islam. Tauhid dan hanif itu bukanlah agama. Tauhid adalah sifat dari Islam yang berarti mengesahkan Allah. Dan hanif adalah sifat Islam yang berarti lurus. Jadi kalau bisa ditanya, oh ini agama Nabi sebelumnya adalah tauhid. Maksudnya itu adalah sebenarnya Islam gitu. Tauhid itu sebenarnya hanya sifatnya itu, Kak. Tapi kebanyakan kan orang bilangnya tauhid, hanif gitu ya kan, yang lebih famousnya. Tapi ingatlah tauhid dan hanif itu bukan agama sebenarnya, tapi sifat dari Islam. Oke, kita sekarang ke Quran surah Al-Hajj artinya. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu, Ibrahim. Dia Allah ya telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semuanya menjadi saksi, bla 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 bla. Jadi di sini yang dimerahin itu, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang yang muslim dari dahulu. Dari dulu. Jadi di sini jelas ya kan, dan kita patokannya pada ayat Quran gitu. Jadi sebenarnya jelas sekali di ayat-ayat Quran ini. Sudah dijelaskan, tapi itu ada yang kayak menyelewengkan sejarah gitu, Kak, yang bikin bingung-bingung gitu. Terus doa Nabi Ibrahim yang menjadi doa iftitah pada kita sholat kan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah, sungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Dan seterusnya. Terus selanjutnya lagi nih, la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin gitu. Jadi sebenarnya dari dulu ya muslim gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah Yahudinya. Dari tadi masih buka ya kan? Ukti. Ya. Mungkin gini kali ya. Kenapa orang ya kebanyakan kita muslim sendiri gitu kan bingung bahwasannya Islam itu ternyata udah dari dulunya gitu kan, adalah agama Nabi Adam, Nabi Ibrahim gitu kan, sebelum Nabi Muhammad. Karena kita berpikir Islam itu datang setelah Nabi Muhammad diutus gitu. Jadi secara logika kita mikir agama Islam itu agama yang terakhir gitu. Padahal enggak ya kan. Padahal ya itu tadi Nabi Adam itu agamanya Islam gitu. Jadi itu mungkin itu kenapa kita berpikir selama ini Islam itu agama yang terakhir gitu lah. Padahal enggak ya. Padahal itu dari pemikiran awal salah. Ya. Benar banget. Gitu. Nah, kita sekarang akan bahas tentang Nabi Ibrahim ya guys. Karena nanti awalnya dari sini dulu kan. Nah, Nabi Ibrahim lahir di Ur, Babilonia, Irak. Ya, Nabi Ibrahim 1978 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud, udah sering dengar ya kan, dan mengajaknya masuk Islam. Tapi Raja Namrud itu menolak dan membakar Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim keluar dari kota Ur Babilonia dan masuk ke negeri Palestina di kota Hebron. Di sanalah berjumpa dengan Siti Sarah dan menikah dengan Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang Arab dari Irak. Ya kan? Tadi kan lahir di Ur Babilonia, Irak. Dan Sarah merupakan orang Palestina. Dari pernikahan ini lahirlah Nabi Ishak. Nah, itu ya dengan Siti Sarah. Nah, ini kita sebelum punya anak dulu ya, sebelum Nabi Ibrahim punya anak ya. Nabi Ibrahim itu keluar dari kota Hebron, lalu bertemu dengan raja bernama Amr bin Amru.
Ternyata Amr bin Amr ini bukan seorang raja, guys, tapi pengkhianat yang membunuh seorang raja yang bernama Hyksos. Kemudian raja tersebut bertanya kepada Nabi Ibrahim tentang siapa wanita yang bersama Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim di sini bohong ya kan, dibilang Nabi Ibrahim, ini saudaraku. Dan raja mengambil Siti Sarah tadi. Karena kalau Nabi Ibrahim mengatakan Sarah adalah istrinya, maka raja akan membunuh Nabi Ibrahim dan mengambil Sarah. Karena ini raja ini ada semacam kelainan gitu lah bisa kita bilang ya kan. Di mana jika ada istri orang yang cantik, maka akan diambil oleh si raja ini gitu. Dan Allah pun akhirnya menjaga Siti Sarah. Jadi akhirnya Siti Sarah itu nggak jadi diapa-apain sama si raja ini. Kita teman-teman udah sering baca juga sirahnya ya kan. Nah, itu nih ya. Ternyata anak-anak Raja Hyksos tadi, guys, Raja Hyksos yang tadi dibunuh oleh Amr bin Amru ini, anak-anaknya itu ditawan atau dipenjara sama si Raja ini, Raja Amr bin Amru. Dan Nabi Ibrahim dinikahkan oleh salah satu anaknya Raja Hyksos yang bernama Hajar. Jadi Siti Hajar itu bukan budak, tetapi anak seorang raja. Nah, di sini banyak yang salah persepsi gitu, Kak. Jadi kayak, oh, Siti Hajar ini kan budak. Berarti Rasulullah kan, kalau dari nasab itu kan sampai ke Siti Hajar ya kan, anaknya Nabi Ibrahim. Berarti kan keturunan seorang budak dong. Padahal tidak ya. Jadi Siti Sarah ini adalah keturunan raja sebenarnya. Siti Hajar. Ya Siti Hajar, sorry, Siti Hajar. Iya, karena banyak yang gambarin Siti Hajar itu budak hitam legam dari ini gitu. Oh, ternyata anak raja. Raja yang ditawan gitu. Raja Hyksosnya dibunuh, ayahnya dibunuh sama Amr bin Amru ini. Itulah. Banyak salah persepsinya ini tadi ya kan. Hajar itu budak melahirkan keturunan Ismail dan Nabi Muhammad, sementara Sarah tadi keturunan raja, sehingga Nabi Muhammad dianggap keturunan budak. Siapakah yang membuat ini gitu kan? Yahudi lah yang membuat sejarah ini gitu. Nah, yang membawa ke Indonesia itu tahun 1924 oleh Snok Huronje. Snok Huronje ini orang Belanda yang mampu menaklukkan kota Aceh. Boleh teman-teman search sejarah ataupun ini ya biografi si Snok Huronje ini. Ini terkenal kali nih ya. Iya Kak, terkenal itu. Beliau dulunya mahasiswa teologi di Universitas Leiden dan berasal dari keluarga Kristen Protestan yang sangat taat. Beliau juga meraih gelar doktor dengan disertasi tentang Mekah. Beliau juga fasih berbahasa Arab. Snok Huronje ini berhasil memasuki Mekah pada tahun 1885 berkat hubungan baiknya dengan Gubernur Ottoman di Jeddah. Di Mekah, Huronje berhasil menarik hati para ulama agar membimbingnya untuk mempelajari ajaran Islam. Masuk Aceh, ia menyamar sebagai Haji Abdul Ghaffar dan berhasil menjalin relasi dengan tokoh-tokoh adat serta para ulama di Aceh. Snok Huronje ternyata tidak benar-benar menjadi mu'alaf karena pada tahun 1910 ia menikahi seorang putri pendeta di Belanda. Nah, ini kayaknya pernah dengar ini yang akhirnya ini ya bikin apa tuh mendata orang-orang yang pulang dari Mekah, makanya yang muncul gelar haji itu dari sini. Kayaknya pernah dengar cerita gitu. Jadi lebih mudah terdata gara-gara ada si Snok ini gitu. Jadi gampang beresnya gitu lah istilahnya. Jadi dia ini ya kan, maksudnya cukup terkenal lah saat itu nih si Snok Huronje ini. Guys, 10 menit lagi. Nah, cepet ya. Kemudian guys, Nabi Ibrahim tadi kan menikah dengan Siti Hajar ya kan? Pada tahun 1882. Kemudian lahirlah Nabi Ismail sampai nanti keturunan sampai Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail dan kemudian meninggalkan Ismail di kota Mekah dan kembali ke kota Hebron. Pada tahun 1878 lahirlah Nabi Ishak. Karena Nabi Ibrahim ini Ibrahim ini cukup lama punya anaknya gitu ya guys. Kemudian lanjut lagi ya. Kok jadi kayak gini? Nah, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail itu ditinggalkan Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa ditinggalkan untuk Nabi Ishak di Palestina. Gitu. Jadi yang membangun Masjidil Haram dan Aqsa adalah Nabi Ibrahim. Letak dasarnya tentunya Allah dan malaikat. Nabi Ibrahim itu yarfa atau meninggikan bangunan Masjidil Haram, Ka'bah dan Masjidil Aqsa. Jadi itu ya, Masjidil Haram tadi untuk Nabi Ismail ditinggalkan dan Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita nggak akan bahas ke Nabi Ismail ya guys. Kita akan bahas ke kisah Nabi Ishak-nya. Karena nanti dari sini, dari keturunan Nabi Ishak.
Yahudinya berasal. Tunggu dulu. Mungkin tadi banyak yang nggak ngeh deh. Tadi kan kalau Nabi Ismail kan itu dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Bunda Hajar. Ya. Nah, Nabi Ishak ini apakah sama atau beda? Apakah Nabi Ishak? Halo? Nabi Ishak, Kak? Pertanyaan Kak Hil. Kenapa? Duh, koneksinya down lagi. Nabi Ishak ya, Kak? Kata Kak Hilda, Nabi Ishak apakah sama seperti Ismail? Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Dari Siti Sarah, dari istri pertamanya tadi. Walaupun akhirnya lebih duluan punya anak dari Siti Hajar gitu. Oke. Guys, jadi tadi Nabi Ishak dengan Siti Sarah dan Nabi Ismail tadi dengan pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar ya, atau Bunda Hajar. Oke, sekarang kita masuk ke Nabi Ishak. Kisah Nabi Ishak. Nabi Ishak, ini pakai kol-kolah nggak ya? Nabi Ishak. Nggak Ishak. Nggak mesti. Kan bukan ayat Quran. Menikah dengan Ribka yang mempunyai anak bernama Yakub. Ribka ya, yang mempunyai anak bernama Yakub, guys, Nabi Yakub. Nah, nama lain Nabi Yakub ini adalah Israel. Jadi dari sini kata Israel berasal. Jadi Israel itu nama orang ya, sebenarnya nama Nabi Yakub, nama lainnya. Nabi Yakub juga punya saudara bernama Esau. Kemudian Nabi Yakub menikah dengan Lea atau Li'ah. Ayahnya bernama Laban. Saudara laki-laki Ribka. Jadi ayahnya si Lea atau Li'ah ini, istrinya Nabi Yakub, adalah pamannya sendiri gitu. Laban, saudaranya ibunya, saudaranya Ribka. Menikah tahun 1828 sebelum Masehi. Nah, Nabi Yakub tadi guys, itu tadi kan istrinya ada Li'ah ya, Li'ah. Sebenarnya Nabi Yakub ini punya 4 istri, yaitu si Li'ah atau Lea tadi ya. Kemudian Rahel, kalau orang Kristen bilangnya Rebekah, kalau orang Yahudi bilangnya Rahel, kalau kita bilangnya Ribkah tadi ya. Kemudian ada Bilha, ada Zilfa, jadi ada 4. Nabi Yakub pun punya 12 anak dari 4 istrinya ini. Dari Li'ah punya 6 anak, yaitu Ruben, Simon, Levi, Yuda. Dari Yuda inilah nanti disebut Yehuda atau Yahuda. Dari sinilah nanti Yahudi berasal. Kemudian ada Isakar dan Zebulon. Kemudian dari Zilpa ini budaknya Li'ah, punya 2 anak yaitu Gad dan Asher. Dari Bilha, budaknya Rahel, punya 2 anak yaitu Dan Naftali. Dan dari Rahel punya 2 anak ya, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ini Yusuf ini jadi nanti Nabi Yusuf ya. Dan Benyamin ini adalah anak paling kecil gitu dari Nabi Yakub. Oke, semua agama anak-anak Nabi Yakub adalah Islam. Dari Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah 133 ayat 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh padanya." Jadi jelas di sini bahwa anak-anaknya Nabi Yakub yang 12 tadi itu semuanya adalah Muslim. Itu adalah Islam. Jadi masih aman di sini ya kan? Belum adalah Yahudi di sini, masih aman-aman aja. Nah, kemudian Nabi Yakub membawa anak-anaknya ke kota Mesir. Masing-masing pun memiliki suku dan keturunan. Dari Ruben keluarlah suku Rubeni, dari Simon keluarlah suku Simoni, dari anak terakhir Benyamin keluarlah suku Benyamini. Kemudian dari Yehuda keluarlah suku Yahudi. Misalnya Kak Hilda nanti kalau misalnya punya suku jadi Hildai, Yani jadi Yani gitu. Vira jadi Virai atau Vira tuh? Virai. Nah, jadi dari sinilah kata Yahudi berasal tadi, dari Yehuda. Tuh. Sekian, lanjut di part 2. Enggak ada yang sekarang juga part 2-nya. Oke. Biar nggak ngantuk. Oke, sampai sini suku Yahudi bukan agama, ya kan guys? Masih sebuah suku ya kan? Suku Yahudi di sini pun masih beragama Islam ya kan? Yaitu dari Yehuda anaknya Nabi Yakub. Ya kan guys? Tadi kan masih aman ya kan di sini, semuanya masih Islam gitu. Oke, ini masih aman ya. Terus kita bahas ke anak Nabi Yakub sekarang. Ya, kita bahas ke anak Nabi Yakub. Nabi Yakub tadi anaknya Nabi Ishak ya. Memang kita nih bahas nasab ya kan. Nah, kita bahas Levi. Anaknya Nabi Yakub. Levi punya anak bernama Amr. Amr kemudian punya anak bernama Kahir atau Kohat.
Dan Kahir atau Kohat kemudian punya anak bernama Imran. Dan Imran kemudian punya anak bernama Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir 1527 sebelum Masehi dan wafat 1420 sebelum Masehi. Nah, Musa alaihissalam kemudian diangkat menjadi Rasul di antara semua anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub sendiri dipanggil oleh orang Yahudi tadi dengan sebutan Israel, ya kan? Tuhan memperjalankan aku. Ayahnya Ishak, seorang Yahudi, memanggilnya Ishakil. Tuhan menggembirakan aku, karena lahir dari wanita yang sudah tua, yaitu Sarah. Saudaranya dipanggil Ismail. Tuhan mendengarkan aku atas doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan Allah ketika berusia 88 tahun. Nah, itu. Guys, bentar ya, ini kucing minta keluar pula dia. Sini. Come on. Guys, masih mendengarkan? Masih. Masih. Jadi di sini Kak dan Yani, di sini belum ada ya kan agama Yahudi. Nah, Nabi Musa pun mengajak mereka semuanya itu ke dalam Islam. Quran surah Yunus ayat 84 sampai 87. Nih ya, boleh dicek ya guys. Pokoknya intinya itu Nabi Musa ini masih mengarahkan kepada Islam lah semuanya kayak gitu. 84 itu artinya, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim atau berserah diri, dan seterusnya ya. Terus, kemudian Bani Israel atau bangsa Yahudi itu, banyak yang ingkar kepada Allah ternyata. Nah, jadi Bani Israel itu bangsa Yahudi, itu banyak yang ingkar kepada Allah, sampai Nabi Isa alaihissalam yang merupakan nabi terakhir dari keturunan Bani Israel maksudnya, mendakwahkan kepada mereka. Nih, artinya, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Nah, di sini kata penolong-penolong itu, man ansori, dari sinilah kata Nasrani nanti berasal. Sebenarnya Nasrani itu artinya penolong-penolong agama Allah. Nah, siapakah yang akan menjadi penolong-penolong agamaku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Gitu ya, nahnu ansarullah, ya, dan nahnu ansarullah. Nih. Terus dan saksikanlah bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Nah, ini ya, ini lebih detailnya ya. Jadi Nasara itu sebenarnya penolong-penolong agama Allah gitu. Dari sini nanti kata Nasrani berasal. Jadi sini belum ada agama Nasrani, belum ada. Terus dari mana Yahudi muncul? Sabar kakak belah ketupat. Layang-layang sebenarnya itu. Oke, ini udah less than 1 menit loh. kita sambung kayak mana nih guys? Seru loh, lanjut. Tanggung kali. Kita lanjut. Kesel aku. Di ini baru ya, di Oh iya. Iya. less than 1 menit.